Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang ini kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Satu bulan yang mulia, yang memiliki keutamaan dan juga keistimewaan yang sepatutnya dan selayaknya kita muliakan dan kita istimewakan sebagaimana Allah mengistimewakannya. Orang-orang Arab jahiliyah pada zaman dahulu juga mengistimewakan dan memuliakan bulan ini. Makanya disebut sebagai Dzulqa'dah. Nek basa Jawane niku wulan apit nggih. Nggih. Apa arti Dzulqa'dah? Dzulqa'dah itu artinya adalah bulan untuk duduk-duduk. Ya, bulan untuk duduk-duduk, tapi bukan berarti bulan untuk nongkrong, bukan. Ya. Maksudnya apa? Li'annahum kanu yaqmuduna 'anil qital. Karena mereka di bulan itu duduk, tidak perang. Karena salah satu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah niku doyane perang. Hobine niku tawuran. Niki, hobinya itu tawuran antar suku, antar kampung untuk masalah yang sepele. Ini. Dan juga ada sekelompok di antara mereka, ada satu kabilah khusus, kabilah Ghifar namanya, dan juga ada kabilah yang lain yang itu menjadi sarang penyamun, menjadi sarang perampok. Target mereka adalah para kafilah dagang dan para jamaah haji. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya amalan ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu diteruskan sampai sebelum datangnya Islam. Sampai sebelum datangnya Islam. Maka dari itu diberlakukanlah selama bulan-bulan di situ orang-orang dalam perjalanan pulang
pergi melakukan ibadah haji, nggak boleh ada perang, nggak boleh ada pertumpahan darah, nggak boleh ada setetes darah pun yang tertumpah ke tanah. Maka dibuatlah ini 3 bulan yang disebut sebagai al-ashhurul hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Ya, di mana nggak boleh ada orang yang menghunuskan pedang, nggak boleh ada perampokan, pembunuhan, nggak boleh. Bulan Dzulqa'dah karena itu bulan di mana orang-orang berdatangan ke kota Mekah, berangkat melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka betul-betul mendapatkan jaminan keamanan. Mau berangkat haji, nggak takut dirampok, nggak takut dibunuh, nggak takut dibegal. Dan selama melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah pun demikian, mereka merasa aman. Lihatlah bagaimana penghormatan dan pengagungan orang-orang Arab jahiliyah terhadap ritual ibadah haji. Maka sungguh jahat, sungguh keji. Dulu ada sekelompok orang, segolongan orang yang berani membuat keonaran dan keributan saat ibadah haji. Pernah ya dalam sejarah? Iya. Bahkan mereka itu sampai menyerang jamaah haji dan merebut, jazakallah khairan, ya, dan merebut Hajar Aswad, diambil dari tempatnya, dipindah ke negara mereka. Itu namanya kaum Al-Qaramitah. Ini pernah terjadi. Jadi beberapa waktu lamanya para jamaah haji itu melaksanakan ibadah haji tanpa Hajar Aswad, karena diambil oleh mereka, dirampas oleh mereka. Ini kejahatan luar biasa. Lawang orang Arab jahiliyah saja penyembah patung berhala, mereka nggak berani ngutak-utik para jamaah haji. Para jamaah haji dimuliakan betul sampai mereka yang tadinya hobi perang ngempet nggak perang, ngempet nggak padu, ngempet menyarungkan kembali senjata, tidak menghunuskan. Itu 3 bulan Dzulqa'dah. Jadi karena mereka betul-betul duduk tidak melakukan perang, maka disebut Dzulqa'dah. Dzulhijjah karena itu bulan haji. Dzulhijjah yang bulan dilakukannya ibadah haji. Kemudian Al-Muharram karena memang itu waktu mereka pulang ke negara masing-masing, ke daerah masing-masing. Maka betul-betul selama perjalanan pergi pulang melaksanakan ibadah haji mendapatkan jaminan keamanan. Maka disebut Dzulqa'dah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, itu asal penamaan Dzulqa'dah. Apa toh istimewanya bulan ini? Yang pertama, bulan ini merupakan salah satu sebagai dari al-ashhurul hurum. Al-ashhurul hurum enten pinten, Pak? Bulan-bulan yang diharamkan ada berapa? 4. Napa mawon? Tadi 3 sudah disebutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Tinggal 1. Rajab nggih. Rajab. 3 ini ya, 3 ini karena kaitannya dengan amalan ibadah haji, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Kalau Rajab, kenapa Rajab? Nyempil dewe. Bukan persiapan Ramadan. Ada kaitannya dengan kota suci Mekah, ada kaitannya dengan ibadah yang ada di Ka'bah. Sama untuk jaminan keamanan. Artinya al-ashhurul hurum itu disebut al-ashhurul hurum kenapa? Karena di bulan-bulan itu diharamkan perang, diharamkan menumpahkan darah, diharamkan menghunuskan pedang itu loh. Karena biasanya orang-orang itu di bulan Rajab melakukan ibadah umroh. Nah, niku loh alasannya. Sehingga untuk menjamin keamanan pulang pergi jamaah umroh yang biasa mereka lakukan di bulan Rajab, maka bulan Rajab masuk dalam hitungan al-ashhurul hurum. Ini al-ashhurul hurum. Itu salah satu
makna penamaan al-ashhurul hurum, yaitu bulan-bulan yang diharamkan, karena di situ diharamkan perang, diharamkan menghunuskan senjata, menghunuskan pedang, karena itu bulan-bulan di mana banyak orang melakukan perjalanan pergi pulang melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah dan melaksanakan ibadah umrah di bulan Rajab. Ngaten nggih? Nah itulah. Itu makna al-ashhurul hurum, makna diharamkannya perang. Makna yang kedua disebut al-ashhurul hurum, maknanya apa? Li'idhami hurmatiha wa hurmati dzambi fiha. Karena bulan-bulan ini bulan-bulan yang mulia, yang sudah dimuliakan, diagungkan oleh orang-orang Arab. Dan di bulan-bulan ini segala bentuk kejahatan itu dilipat gandakan hukumannya. Hukumannya. Oleh sebab itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga sebagian ulama itu berpendapat ketika terjadi pembunuhan di bulan-bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, maka diat, denda yang harus dibayarkan oleh seorang pembunuh. Ini kalau membunuhnya bukan karena sengaja, karena pembunuhan itu kan ada 3 macam, ya, qatlul amdi, qatlu syibhul amdi, dan qatlul khata'. Nek boten supe nate kula aturke teng mriki nggih, pernah belum? Pernah kadose kok kula tesih kelingan. Sing tak contone wong nembak manuk jebule kena wong ngono. Belum? Oh berarti saya yang lupa ya. Berarti bukan di sini. Wis siji ngalah wae karo sing ngokeh ana ta. Gitu. Jadi pembunuhan itu ada 3 macam. Yang pertama disebut al-qatlul amdi, yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu artinya apa? Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang dewasa, berakal. Itu dari segi pelaku ya, orang itu dewasa, berakal dan punya niat membunuh. Kemudian yang kedua, alat yang dipakai adalah alat untuk membunuh. Jadi dilihat dari pelaku, niat, dan alat. Ya. Pilihan sendiri, bukan karena dipaksa. Itulah. Itu namanya pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja hukumannya apa? Hukumnya bunuh. Hukumnya bunuh. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan kecuali satu di antara 3 sebab. Yang pertama an-nafsu binafsi, yaitu pembunuhan. Kasus pembunuhan. Itu namanya al-qatlul amdi. Membunuh secara sengaja. Dan itu kalau seandainya yang dibunuh seorang mukmin di akhirat hukumannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu, maka balasannya apa? Jahannam. Neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah memberikan murka kepada dia. Yang keempat, wa la'anahu, dan melaknatnya. Dan yang kelima, wa addalahu adzaban alima, dan Allah akan menyiapkan untuknya azab yang pedih. 5 ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Neraka jahanam, kekal di dalamnya, murka Allah, laknat dari Allah, dan siksaan yang sangat pedih kelak di akhirat. Di dunia hukumannya bunuh. Itu kalau syibhul amdi. Kalau dalam bahasa hukumnya pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana. Yang kedua adalah qatlu syibhil amdi, pembunuhan seperti sengaja. Seperti sengaja. Maksudnya apa? Tadi untuk alat
dan untuk pelakunya sama dengan pembunuhan sengaja. Cuma nggak ada niatan gitu loh. Apa namanya? Untuk pelakunya dan untuk niatannya sama. Jadi pelakunya orang dewasa berakal, pilihan sendiri, dan dia niat melakukan. Tapi alatnya beda. Alat yang dipakai bukan alat membunuh. Misalnya guru ditabok, kok geledak mati, itu namanya syibul amdi. Karena dia melakukannya secara sengaja. Tapi alat yang dipakai bukan alat yang membunuh. Misalkan mukul orang pakai penggaris. Ini penggaris plastik, tutup penggaris kayu ya. Penggaris kayu sepeda gitu. Penggaris plastik misalkan. Atau misalkan sengaja wonge lewat diget-geti saka mburi. Woyo, jebulane duwe penyakit jantung, langsung meninggal. Itu namanya syibul amdi. Ya karena dia sengaja melakukan, cuma alat yang dipakai, cara yang dipakai itu bukan cara membunuh. Ya, bukan cara membunuh. Misalkan dorong wong. Jebule geledak, jatuh, sininya kena, nasallahu salamat wal afiyah, kena batu misalnya langsung meninggal. Itu loh. Jadi perbedaannya di alat. Di alat, tidak menggunakan senjata tajam atau senjata yang biasa untuk membunuh. Itu syibul amdi. Hukumannya apa? Tidak dibunuh, tapi denda 100 ekor onta. Onta siji sakniki pinten? Ya sekitar pokoknya nilainya miliaran itu. Nilainya miliaran. Itu syibul amdi. Yang ketiga, qatlul khata'. Pembunuhan salah. Pembunuhan salah. Bedanya dengan yang pertama itu niat. Diniat, tidak sengaja. Tapi alatnya membunuh. Alat yang dipakai adalah alat yang biasa untuk membunuh. Pelakunya ya orang dewasa, orang yang berakal, tapi dia nggak ada niatan untuk membunuh orang. Kasusnya tadi, wong sing seneng nembak, ya dikira krosak-krosak itu dikira apa? Celeng misalkan. Jebulane orang, kena orang, deder, meninggal. Maka itu namanya qatlul khata'. Qatlul khata'. Atau misalkan orang manah. Ya, manah. Ternyata kena orang, ada di sawah. Itu namanya qatlul khata'. Itu juga tidak dibunuh. Ya. Bayar denda 100 ekor unta pula. Lah, ini apabila ada kasus pembunuhan tanpa sengaja atau pembunuhan khata' karena salah terjadi di salah satu bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram atau Rajab, menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga sebagian ulama-ulama yang lain, itu dendanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Karena apa? Karena itu adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan. Oleh sebab itu dosa yang dilakukan di bulan haram itu dilipat gandakan. Balasannya, siksaannya. Sebagaimana dosa itu dilipat gandakan balasannya di bulan-bulan haram, maka amal kebaikan pun dilipat gandakan pahalanya. Makanya beramal, beribadah, ya, berbuat kebaikan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab itu pahalanya beda dengan amal ibadah di bulan-bulan lain, kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan, karena itu sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia. Ini. Oleh sebab itu, keutamaan pertama dari bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari al-ashhurul hurum. Maksud dari al-ashhurul hurum tadi, makna pertama karena di dalamnya diharamkan perang. Makna yang kedua karena itu bulan yang mulia sehingga kejahatan balasannya dilipat gandakan dan pahala dan amal baik pahalanya juga dilipat gandakan. Ini. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri
indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna sak temene iddatas syuhuri wilangane wulan. Indallah mungguhe Allah iku 12 ana 12 apa syahron wulane. Dados bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi yang menetapkan kok ngopo sih dadak setahun ana 12 wulan? Allah yang menetapkan. Allah yang menentukan, bukan manusia. Bukan manusia. Kenapa harus 24 jam, enggak 30 jam saja? Itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sekarang kan kita mungkin bertanya-tanya, kok ngopo seminggu dadak 7 dino? Gitu? Celapanan kudu 35 dino. Wis koyo ngono kuwi. Itu suatu hal yang aksioma sudah. Enggak bisa diganggu gugat. Itu paten sudah. Malah justru nek selapanan jenengan tambah 5 dino dados kawan dosa dinten, ya keliru kuwi. Ya. Sepekan kok bukan 7 hari, tapi 10 hari, ya keliru. Itu sudah ada aturannya dan Allah yang mengatur. Jadi setahun 12 bulan itu sudah aturan dari Allah. Ini dalilnya At-Taubah 36. 12 bulan. Fi kitabillah ing dalam kitabipun Allah, yauma khalaqas samawati wal ardi, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, artinya di zaman azali. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dados kita itu kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis itu nggak bisa. Al-Quran sangat butuh dengan hadis. Makanya kalau memahami Al-Quran kok pedomannya guru terjemahan tok, mesti keliru. Butuh sama penjelasan dari Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. 4 bulan ini apa saja? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Rahimahumallahu jami'an. Dan Rasulullah SAW menyampaikan ini saat Hajjatul Wada, haji perpisahan. Tahun berapa itu? 10 Hijriah. Ya. Di hari perpisahan, di haji perpisahan, Nabi SAW di beberapa tempat, di beberapa kesempatan menyampaikan khutbah, menyampaikan pesan-pesan terakhir di hadapan 100.000 jamaah, 100.000 sahabat yang ikut haji bersama beliau alaihi salatu wassalam. Waradhiyallahu anhu ajmain. Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa waktu, dalam beberapa tempat beliau mau menyampaikan pesan-pesannya. Salah satu pesan yang beliau sampaikan adalah apa? Sabda beliau, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya masa dan zaman itu terus berputar. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, terus berputar. As-sanatu 12 syahran. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berurutan. Napa niku wau? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satu mencar dewe, yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Jadi penjelasannya dari hadis Rasulullah SAW, bahasanya 4 bulan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi keutamaan yang pertama bahwa bulan Dzulqa'dah salah satu dari bulan haram, dan bulan haram adalah bulan yang dicintai Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu warda. Ini ucapan Ka'ab, bukan hadis. Beliau mengatakan, "Ikhtarallahu az-zamana fahabbuhu ilallah al-ashhurul hurum." Ikhtara wismilih sapa Allahu Allah az-zamana ing wektu, fahabbuhu mongko utawi wektu sing paling ditresnani ilallahi dening Allah al-ashhurul hurum, itu bulan-bulan haram.
Jadi bulan yang paling Allah cintai adalah bulan-bulan haram setelah bulan suci Ramadan tentunya. Ya, bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini. Penjelasan tadi yang kita sampaikan bahwasanya disebut al-ashhurul hurum karena di situ dosa dilipat gandakan balasannya, kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ini disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan ikhtassallahu arba'ata ashhurin ja'alahunna huruman. Allah mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan dan Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah mengagungkan kemuliaan bulan-bulan ini. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan ini dilipat gandakan balasannya. Wa ja'alal 'amala shaliha wal ajra a'zam, dan juga menjadikan amal-amal saleh juga dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu enggak boleh ya di bulan-bulan haram seperti ini awake dhewe padu, tengkar, cekcok, berbuat zalim. Makanya di dalam lanjutan daripada ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram. Mulane sing iki jotaan karo tanggane, iki padu karo dulure, iki durung akur karo kancane, ya. Masih marahan sama bojone, ayo dilereni. Gak boleh berbuat zalim di bulan hurum ini, termasuk bulan Dzulqa'dah. Tidak diperbolehkan. Ya, hindari betul. Jangan sampai dosa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi ketika kita sampaikan bahwasanya haram terjadi pembunuhan di bulan tersebut. Dilipat gandakan dosa di bulan tersebut balasannya. Maka kita harus menahan diri, jangan berbuat zalim. Dan kezaliman yang besar adalah kezaliman kepada Allah dengan perbuatan menyekutukan Allah. Dan perbuatan zalim yang kaitannya dengan sesama manusia, kezaliman kaitannya dengan darah, dengan harta, dan dengan kehormatan. Atau kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri dengan berbuat dosa dan maksiat. Tinggalkan itu semuanya. Karena balasannya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita tahu pahala kebaikan dilipat gandakan di bulan-bulan ini, kita harus punya semangat untuk melaksanakan segala macam bentuk amal ibadah yang dituntunkan oleh syariat. Ya. Karena itulah para ahli tafsir mengatakan innal amala salihah a'dhamu ajran fil ashhuril hurum wadh-dhulma fihinna a'dhamu minadh-dhulmi fi ma siwahunna wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman. Sesungguhnya amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga kezaliman lebih berat balasannya dibandingkan kezaliman yang dilakukan di luar bulan Ashhurul Hurum. Meskipun kezaliman kapanpun dan siapapun pelakunya, itu tetap saja dosanya besar. Ini. Jadi yang pertama termasuk al-Ashhurul Hurum. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan Dzulqa'dah adalah bahwa bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan haji. Bulan haji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-haji utawi haji iku ashhurun, pirang-pirang wulan maklumatun kang wis diweruhi. Jadi haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui, yaitu bulan haji itu apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mana dalilnya?
Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu jami'an berkata, ini bukan sabda Nabi. Beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan asyhurul haji utawi wulan-wulan haji iku Syawalun, Syawal. Wa Dzulqa'dati dan Dzulqa'dah. Wa ashrun min Dzulhijjah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Kula ambali, bulan-bulan haji niku Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini. Maka dari itu, apa maknanya? Maknanya adalah apabila seseorang ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian dia mulai ihramnya di bulan Syawal, sah atau tidak? Sah. Seperti orang yang melakukan haji tamattu. Haji tamattu. Kalau dulu kan karena transportasi ya masih sangat tradisional, harus perjalanannya lama. Kadang sebagian orang itu sudah apa? Sampai di mikot, kemudian pakai pakaian ihram, tapi masih di bulan Syawal. Tetap boleh. Itu maksudnya. Jadi boleh ihram mulai dari bulan Syawal. Melakukan apa? Umroh dulu. Nanti baru setelah itu apa? Leren-leren nanti baru pada tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai ihram lagi untuk haji. Itu loh. Ya. Jadi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril haji. Termasuk sunnah janganlah seseorang itu melakukan ihram kecuali di bulan-bulan haji, yaitu mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi poin yang kedua adalah bahwasanya bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu dari bulan-bulan haji. Kemudian yang ketiga, bulan Dzulqa'dah adalah bulan disunahkannya untuk umroh. Disunahkannya untuk umroh itu tadi. Orang yang melakukan umroh dulu baru haji namanya haji napa? Tamattu. Tapi kalau haji dulu baru umroh namanya napa? Ifrad. Ifrad. Jadi orang biasanya kalau yang kloter-kloter belakangan biasanya gunakannya haji ifrad. Jadi mereka haji dulu, selesai, habis itu baru tamattu. Sama baru umrah. Kemudian yang ketiga namanya qiran. Haji qiran. Jadi amal ibadah haji ada 3 jenis. Ada tamattu, umrah dulu, selesai umrah sudah lepas kain ihram, pakai pakaian biasa, nanti kalau sudah tanggal 8 Dzulhijjah baru pakai ihram lagi untuk haji. Makanya harus kena denda. Dendanya nyembelih wedhus. Nek orang entuk wedhus poso 10 dino. 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika pulang di negaranya masing-masing. Itu tamattu. Demikian juga haji yang lain. Kemudian yang kedua ifrad, haji dulu baru umrah. Yang ketiga qiran. Qiran itu menggabungkan haji dan umrah jadi satu. Include, umrahnya itu include. Jadi ketika tawaf ya tawaf untuk haji dan umrah. Ketika sa'i ya sa'i untuk haji dan umrah. Kan gitu loh. Tapi kalau tamattu, tawafnya umrah sendiri, tawaf haji sendiri. Demikian juga ifrad. Tawaf umrah sendiri, tawaf haji sendiri. Sa'i umrah sendiri, sa'i haji sendiri. Itu bedanya. Ya, ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Jadi yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah disunahkan umrah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan ibadah umrah semuanya di bulan Dzulqa'dah. Berapa kali Rasulullah SAW umrah? 4 kali. Jazakallah khairan. Rasulullah SAW itu umrah cuma 4 kali. Mulane duwe ada orang yang umrohnya hampir setiap tahun. Setahun kadang ping bola-bali. Rasulullah cuma 4 kali. Cuma 4 kali. Disebutkan dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu warda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin.
Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 kali umrah. Kulluhunna fi Dzulqa'dah, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Illa allati kanat ma hajjatihi, kecuali umrah yang beliau lakukan bersama haji. Rasulullah berapa kali haji? 1 kali tok. Ya, 1 kali tok. Ya. Umratun minal Hudaybiyati fi Dzulqa'dah. Yang pertama adalah umrah setelah Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Jadi pada waktu Hudaybiyah itu pada tahun 6 Hijriah. Ya. Kemudian wa umratun minal amil muqbil fi Dzulqa'dah. Kemudian umrah di tahun berikutnya yaitu tahun 3 Hijriah, 7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah pula. Jadi pertama Dzulqa'dah 6 Hijriah. Kedua Dzulqa'dah 7 Hijriah. Kemudian wa umratun minal Ji'ranah. Kemudian umrah ketika pulang dari Al-Ji'ranah, yaitu saat beliau alaihi salatu wasallam membagi harta rampasan perang Hunain. Itu juga di bulan Dzulqa'dah. Wa umratun ma hajjatihi, dan umrah saat beliau melaksanakan ibadah haji. Ini. Jadi 4 kali Rasulullah SAW umrah itu semuanya di bulan Dzulqa'dah. Oleh sebab itu, ummuna, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullah taala dengan sanad yang sahih, itu menjelaskan lam ya'tamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Dzulqa'dah. Rasulullah enggak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Jadi keutamaan yang ketiga adalah disunahkan di bulan Dzulqa'dah untuk melaksanakan umrah. Kemudian yang keempat, bulan Dzulqa'dah merupakan ya, bagian dari 4 bagian atau bulan Dzulqa'dah merupakan bulan di mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk ketemuan, ya, karena Nabi Musa itu mendapatkan wahyu langsung. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Makanya gelar Nabi Musa apa? Kalimullah. Gelaripun apa? Kalimullah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Maka disebut dengan kalimullah. Allah berjanji ingin langsung berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam di bulan Dzulqa'dah. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Wa wa'adna, dan kami bikin janji Musa dengan Nabi Musa 30 lailatan, selama 30 malam. 30 malam itu berarti berapa bulan? 1 bulan. Karena bulan-bulan Hijriah itu antara 30 29 30. 30 hari, selama 30 hari. Kata Al-Imam Mujahid, ini imam tafsir di zamannya, yang dimaksud 30 hari di sini adalah Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi'ashrin, dan kami sempurnakan tambah 10 jadi 40 hari. 10 hari ini apa? Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 1 bulan penuh bulan Dzulqa'dah plus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, genap 40 hari. Genap 40 hari. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Itu sebagian, ya, keutamaan-keutamaan dari bulan Dzulqa'dah. Banyak peristiwa penting di bulan Dzulqa'dah, tapi yang paling inti adalah umrah-umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW umrah tahun 6 Hijriah, 7 Hijriah, kemudian 10 Hijriah. Nanti insyaallah kita bahas, karena ada satu peristiwa penting di bulan Dzulqa'dah, yaitu Sulhul Hudaybiyah.
Ya, sulhul Hudaybiyah. Ya, kita pending terlebih dahulu, kita salat Isya terlebih dahulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa keutamaan, keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Intinya adalah bahwa di bulan ini minimalisir yang namanya dosa dan kemaksiatan. Perbanyak amal-amal ibadah, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa penting yang tadi sempat kita singgung di bulan Dzulqa'dah ini, yaitu di tahun yang ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, yaitu sebuah peristiwa yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Al-Hudaybiyah. Disebut demikian karena perjanjian ini terjadi di satu daerah namanya Al-Hudaybiyah, sudah dekat dengan Mekah. Ya. Bagaimana kisahnya? Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi. Dan mimpi seorang nabi adalah hak adanya. Mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau alaihi salatu wassalam menceritakan mimpinya kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhu ajmain masuk kota suci Mekah dalam kondisi berpakaian ihram dan rambut yang sudah dicukur. Yang sudah dicukur. Di situ secara jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beliau dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain melakukan tawaf, sa'i, artinya melakukan ibadah umrah. Mendengar cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa bahagianya para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Coba bayangkan. Ada yang sudah 6 tahun, ada yang sudah 7 tahun. Ada yang mungkin kurang dari 6 tahun, gak ketemu sama keluarganya di Mekah. Rindu kampung halamannya. Kok ada sebuah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mau balik ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Masya Allah. Pulang kampung. Ingin pulang kampung. Senangnya Masya Allah. Makanya mereka pun akhirnya mempersiapkan diri untuk berangkat umrah. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat 27. Saya mohon bantuannya untuk dibaca terjemah. Ya, Al-Fatah 27. Ada yang bawa HP? Oke, penerjemah resmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. La takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba." Monggo. Ayat 27.
akan membuktikan Ya, sungguh Allah akan membuktikan, betul. kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Nah, kebenaran mimpinya, ya. Kamu pasti akan memasuki barang. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Jazakallah khairan. Lihat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah akan membenarkan kebenaran, membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya. Emang Rasulullah mimpi apa itu tadi? La tadkhulunnal masjidal haram. Sungguh kalian akan masuk ke Masjidil Haram, insyaallah, jika Allah menghendaki. Masuk ke Masjidil Haram bukan dalam kondisi perang, tapi dalam kondisi aminin. Kalian dalam kondisi aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dalam kondisi kalian menggundul kepala-kepala kalian ataupun mencukur rambut-rambut kalian. Jadi tahallul itu ada dua bentuk. Tahallul itu ada dua bentuk. Ya. At-tahliq dan at-taqsir. Kalau at-tahliq itu gundul pelontos. Dan ini enggak boleh bagi seorang wanita. Tahallulnya wanita enggak boleh gundul. Ini yang utama. Ini yang utama. Tapi boleh dengan cara taksir, yaitu mencukur. Jadi enggak habis. Dan ini adalah tahallulnya kaum wanita. Dalam kondisi kalian menggundul kepala-kepala kalian ataupun mencukur rambut-rambut kalian. La takhafun, kalian tidak merasa takut sama sekali. Ini mimpi Rasulullah. Dan ingin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah sudah menjanjikan untuk kalian kemenangan yang dekat. Akhirnya berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1.400 sahabat. 1.400 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak lupa beliau biasanya kalau melakukan perjalanan, beliau itu karena istrinya banyak, ngundi. Mana yang keluar undiannya, dialah akan diajak dalam perjalanan tersebut. Ini nek kados panjenengan rasa ngundi. Jaan wae wis. Ya ta? Enggak usah ngundi. Long bojo siji kadang ditinggal-tinggal bawa. Ya. Ojo lah mesane, gitu kan? Nah, enak ya. Jalan bareng, pergi bareng. Masalah kalau apalagi kalau udah kesepuhan, putra-putra sampun mentas sedaya, masyaallah enak. Itu nikmat itu, ya. Nah, kenikmatan di hari tua, ya, insyaallah. Kemana-mana berdua. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah yakum jami'an, beliau mengajak istri beliau yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha warḍaha. Berangkat beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian saat beliau beristirahat di daerah namanya Al-Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy mendengar kabar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masuk kota Mekah melaksanakan ibadah umroh. Akhirnya apa? Ditahan, ditolak, dilarang. Dan ini merupakan kejahatan besar dalam tradisi orang Arab. Ngelarang orang ibadah nang Masjidil Haram, ya. Itu termasuk kejahatan besar menurut orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu. Nah, orang Arab jahiliyah ya paham. Paham, ngerti, ngarang wong ibadah kuwi ya dosa. Nah, tapi kadang sebagian kaum muslimin enggak paham masalah seperti ini. Ya. Itu kejahatan besar. Sehingga apa? Ada satu keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah ini, yaitu apa? Orang-orang Arab Badui pedalaman itu di sekitar kota Mekah dan sekitar kota Madinah dari peristiwa ini malah simpatik dengan
kaum muslimin. Tuh, mereka mau ibadah dilarang sama orang-orang kafir Quraisy. Dikecam itu sama orang-orang Arab yang lainnya. Karena itu sebuah apa? Sebuah kejahatan besar menurut mereka, ngelarang orang beribadah. Mereka masih kondisi kafir, ya. Belum masuk Islam mereka. Sudah punya pandangan seperti itu, karena itu nggak pantas. Sehingga menimbulkan simpatik yang luar biasa terhadap kaum muslim. Ini satu buah manis yang didapat oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan terdengar isu bahwasanya beliau ingin berperang. Padahal jelas-jelas itu bulan Dzulqa'dah, gitu loh. Jadi kadang orang itu ketika ingin istilahnya tidak suka, itu mesti cari cara. Kadang sesuatu hal yang nggak makul, sesuatu hal yang nggak logis dicari-cari alasan itu. Jelas-jelas itu Dzulqa'dah. Nggak mungkin lah Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ingin menciderai kehormatan bulan Dzulqa'dah. Apa meneh wong muslim? Lah orang kafir saja tidak mau melakukan peperangan di bulan Dzulqa'dah. Itu dicari-cari mereka. Paling mereka ingin perang ini. Akhirnya mereka mempersiapkan diri dan melarang Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain masuk kota Mekah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau akhirnya mengutus Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu sebagai duta besar, sebagai juru bicara, untuk memberitahukan kepada mereka duduk persoalannya. Karena ini yang paling bahaya itu apa? Isu itu paling bahaya. Sejak zaman dahulu, ya, yang membahayakan eksistensi manusia, ya, keamanan, kenyamanan, kedamaian itu isu. Kenapa Raja Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki di kalangan Bani Israel? Karena ada bisikan dari para tukang sihirnya. Ini loh, nanti akan ada seorang bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan dan meluluh lantakkan kerajaanmu. Ada bisikan. Isu yang disebarkan. Ini masalahnya. Makanya saiki, ya, yang ada itu perangnya perang opini. Perang isu. Gampang ingin menghancurkan seorang itu gampang. Bikin isu yang negatif, fitnah ini dan itu, sebarkan. Sudah. Hancur sudah itu. Makanya Rasulullah SAW ingin klarifikasi. Ini loh. Tapi kadang, ya, tahap klarifikasi ini jarang dilakukan. Ingin menjelaskan, kadang ora usah dijelaskan, ora usah dawa-dawa, wis jelas-jelas koyo ngono kuwi kok. Nah, itu. Karena ada apa? Ada tendensi motivasi tertentu. Ini orang-orang kafir Quraisy bencinya minta ampun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka yang terjadi seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan jalur apa? Negosiasi. Diutuslah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu untuk menjelaskan duduk persoalannya. Nek koyo ngene kan penak clear gitu. Ngobrol. Tapi ternyata terdengar isu pula ini. Isu yang kedua, bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Soyo meneh iki. Jadi yang dimainkan apa? Isu. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar berita itu, langsung mengumpulkan 1.400 sahabat radhiyallahu ajmain untuk melakukan baiat setia, janji setia yang disebut dengan baiatur ridwan. Maka kalau ditanya jumlah sahabat yang ikut baiatur ridwan itu berapa? 1.400. Berbaiat di bawah pohon. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat 18. Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Monggo. Sungguh
Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang benar. Itu Allah ridho dengan orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, berjanji setia di bawah sebuah pohon, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan pada diri mereka dan memberikan pahala balasan berupa kemenangan yang dekat. Ini Baiatur Ridwan. 1.400 sahabat. Tapi ternyata isu itu nggak benar. Nah inilah, kebanyakan isu itu nggak benar. Makanya kita itu harus bijak di dalam bermedsos. Jangan ditelan mentah-mentah semua informasi yang kita baca, yang kita dengar, yang sampai ke telinga kita. Nggak bijak rasanya, nggak adil kiranya kalau kita mempercayai dan membenarkan semua apa yang ada di media sosial. Ya. Jadi perangnya perang isu waktu itu, tapi ternyata nggak benar. Utsman radhiyallahu anhu datang pulang dengan selamat. Malah justru orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan yaitu Urwah ibnu Mas'ud untuk melakukan perundingan. Nah, kalau kita belajar sejarah Indonesia ada KMP, apa itu? Konferensi Meja Bundar, ada perjanjian Linggarjati, semacam-macam gitu kan? Nah itu. Jadi ingin melakukan perjanjian. Diutuslah Urwah ibnu Mas'ud. Di saat itulah akhirnya Rasulullah SAW setuju melakukan perjanjian. Wah itu alot sekali. Urwah ibnu Mas'ud nggak mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sudah dihapus Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau Nabi SAW itu digelari Rasulullah. Karena Rasulullah, kami nggak menganggap Anda adalah utusan Allah kok. Ngapain juga? Akhirnya ditulis cuma Nabi Muhammad kok. Muhammad. Gitu loh. Perjanjian antara Muhammad dan orang-orang kafir Quraisy. Dihapus itu kata Rasulullah SAW. Ini ada satu pelajaran penting. Apakah dengan dihapusnya Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW pada diri Nabi kita Muhammad SAW itu menafikan beliau utusan Allah? Enggak. Enggak pengaruh yang namanya tulisan, enggak pengaruh. Yang penting esensinya. Yang penting substansinya, yang penting isinya. Makanya belum terima, sudah enggak apa-apa. Kalau kalian enggak mau ditulis Rasulullah enggak apa-apa. Ya Allah, Rasulullah orangnya sabar. Ngalahan untuk sesuatu yang bersifat pribadi untuk dirinya. Tapi kalau untuk kebenaran beliau nggak mengalah. Ya. Untuk kebenaran beliau nggak mengalah. Kalau untuk berkaitan dengan pribadinya isra apa-apa. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, pokoknya nggak boleh ada perang antara kami orang-orang Quraisy dengan kalian wahai kaum muslimin. Gencatan senjata 10 tahun. Yang kedua, barang siapa di kalangan kaum muslimin yang datang ke kota Mekah dengan kerelaan dirinya, maka tidak boleh balik lagi ke Madinah. Gak boleh dikembalikan. Jadi sahabat ataupun orang Islam yang ada di Madinah, kalau pergi ke Mekah mau balik lagi nggak dikembalikan. Tapi kalau orang kafir Quraisy datang ke Nabi SAW harus dikembalikan. Merugikan apa enggak? Merugikan. Poin kedua ini. Kemudian yang ketiga, ya poin yang ketiga di antara isi daripada perjanjian Hudaybiyah adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang melakukan umrah tahun itu. Poin ketiga. Poin yang keempatnya, diperbolehkan umrah tahun depan. Ya, baru diperbolehkan umrah tahun depan. Kemudian poin yang berikutnya di antara isi perjanjian Hudaybiyah, siapapun
di antara penduduk Jazirah Arab yang ingin bergabung dengan Rasulullah SAW, maka diperbolehkan. Demikian juga mereka yang ingin bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah juga diperbolehkan. Ini paling tidak 4 isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, barang siapa yang dari kalangan umat Islam yang datang ke Mekah, maka tidak dikembalikan. Tapi kalau penduduk Mekah datang ke kaum muslimin, maka harus dikembalikan. Yang ketiga adalah barang siapa yang ingin bergabung dengan Rasulullah SAW, maka silahkan, mau bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy silahkan. Kemudian yang keempat, bahwasanya Rasulullah dilarang untuk melanjutkan perjalanan umrohnya tahun itu dan baru diperbolehkan tahun depan. Melihat isi perjanjian yang seperti ini, ya, dan ditambah lagi harus pulang. Melihat isi perjanjian yang kelihatannya itu merugikan kaum muslimin, banyak di kalangan para sahabat yang sedih, kecewa. Termasuk di dalamnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, setelah ditandatangani itu perjanjian Hudaybiyah, Umar langsung mendatangi Rasulullah SAW. Beliau orangnya kan kencang. Didatangi Rasulullah SAW, beliau belak-belakan untuk sebuah kebenaran. Datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil? Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Apa jawab Nabi SAW? Bala, iya. Iya. Kemudian kembali beliau bertanya, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar? Bukankah ketika kita melawan dan berperang dengan mereka, kalau ada di antara kita yang terbunuh akan masuk surga? Dan apabila ada di antara mereka yang terbunuh akan masuk neraka? Artinya orang yang syahid di antara kita jaminannya surga. Kalau mereka yang mati jaminannya neraka. Nabi SAW bala, ya. Lantas Umar radhiyallahu anhu berkata, fa'ala ma nu'tid daniyata fi dinina. Lalu kenapa kita menerima kehinaan seperti ini? Kenapa kita menerima agama kita dihina oleh mereka? Anarji'u walamma yahkumillahu bainana wa bainahum? Bukankah Allah belum menurunkan ayat sebagai kata putus apa yang harus kita lakukan? Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau cuma menjawab, Ibn al-Khattab, wahai putra al-Khattab, inni Rasulullah, saya itu Rasulullah. Walan yudayyi'ani Allahu abada. Walan yudayyi'ani Allahu abada. Allah tidak akan menyanyiakan saya untuk selamanya, karena saya utusan Allah. Jawabannya seperti itu. Saya adalah utusan Allah. Artinya apa? Karena saya utusan Allah, Allah akan menjamin keselamatan buat saya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada saya. Kamu tinggal nurut saja. Itu maksud dari Rasulullah SAW. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu warda datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan pertanyaan yang sama yang beliau ajukan kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan jawaban yang diberikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda persis seperti jawaban Rasulullah SAW. Cuma dijawab tentu. Kemudian yang terakhir beliau menjawab apa? Innahu Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walan yudayyi'ahu Allah abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan beliau untuk selamanya. Persis jawabannya. Padahal enggak janjian terlebih dahulu. Inilah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam kuburnya, sampai di surga nanti. Termasuk Umar radhiyallahu anhu warda. Umar menjadi sahabat Rasulullah SAW di dunia, di alam kubur, dan juga di surga nanti. Setelah diskusi dan dialog ini, Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Setelah itu, surat ini dibacakan Rasulullah SAW kepada Umar sampai selesai.
Lantas Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, awafathun huwa? Apakah sulhul Hudaybiyah ini betul-betul kemenangan yang Allah berikan kepada kita?" Nabi SAW dengan penuh keyakinan, "Ya." Padahal jelas-jelas suruh pulang. Kok bisa dikatakan kemenangan? Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Berkaitan dengan sulhul Hudaybiyah, "Innakum ta'uddunal fatha Makkah, wa nahnu na'uddul fatha sulhal Hudaybiyah." Kalian wahai para tabi'in menganggap bahwasanya kemenangan itu adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan kota Makkah. Bukan itu. Kemenangan menurut kami ada justru perjanjian Al-Hudaybiyah itu. Makanya dimaksud dengan Fathan Mubina adalah perjanjian Hudaybiyah. Itu kemenangan. Dari mana nilai kemenangannya gitu loh. Akhirnya apa? Setelah dialog ini antara Rasulullah SAW dan juga Umar radhiyallahu anhu ardah, Rasulullah SAW akhirnya menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk menyembelih binatang korban yang mereka bawa, yang disebut dengan al-hadyu. Al-hadyu itu binatang yang dibawa oleh jamaah haji untuk disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu al-hadyu. Dan suruh mencukur dan mencukur rambut-rambut mereka. Karena apa? Memang hukumnya seperti itu. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kemudian tertahan karena nggak bisa masuk, mungkin kondisinya tidak aman, atau karena kondisi-kondisi yang lain, tidak bisa masuk melanjutkan perjalanan hajinya, maka di mana dia terhenti, disitulah dia mencukur rambutnya ataupun menggundul kepalanya dan menyembelih binatang yang dia bawa. Menyembelih binatang yang dia bawa. Ya, itu namanya muksir. Ya. Tapi lihat, Rasulullah SAW menyampaikan ini berkhutbah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. 3 kali beliau sampaikan, gak ada seorang pun yang manut. Coba kondisi para sahabat saat itu seperti apa? Kecewa banget, sedih banget. Ini yang nyuruh Rasulullah. 3 kali pula beliau sampaikan. Kok orang enek babar blas seorang pun di antara mereka yang nuruti perintah Rasulullah SAW. Gak ada seorang pun. Karena apa? Bukan membangkang, bukan ngeyel, tapi mereka masih berharap semoga saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk membalikan keputusan ini. Akhirnya Rasulullah SAW, ini di dalam kitab Sahih Bukhari ya, ini riwayat Imam Bukhari. Dan Rasulullah sedih masuk ke kemah beliau, yaitu kemahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, melihat suaminya sedih, dibombong-bombong. Ditanya kenapa kok seperti ini. Cerita Rasulullah SAW, saya barusan memerintahkan para sahabat radhiyallahu ajmain agar mereka itu mencukur rambut mereka atau menggundul kepala mereka dan menyembelih binatang yang mereka bawa. Tapi nggak ada seorang pun yang nurutin saya. Coba sedihnya Rasulullah seperti apa? Ning Rasulullah nggak marah. Beto nek awake dhewe ngekon wong bola-bali kok ora mangkat-mangkat mesti metu swara-swara sing ora apik. Sabar Rasulullah SAW. Karena beliau tahu kondisi para sahabat pada waktu itu. Akhirnya apa saran daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha wardoha? Beliau memberikan saran kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Wahai Rasulullah, apakah memang ini keputusannya? Kalau memang iya, ukhruj tsumma la tukallim ahadan minhum kalimatan. Sekarang Anda keluar. Jangan ngomong sepatah kata pun. Jangan ulangi apa yang barusan dikatakan. Jangan ngomong sepatah kata pun. Hatta tanhara budnaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Sudah. Berikan contoh. Anda sembelih sendiri itu binatang korban yang Anda bawa, kemudian Anda minta tolong tukang cukur Anda untuk menggundul kepala Anda. Betul. Keluar Nabi SAW, gak berbicara sepatah kata pun, langsung beliau menyembelih binatang korban beliau sendiri, memanggil tukang cukurnya untuk menggundul kepala beliau sallallahu alaihi wasallam.
Begitu para sahabat radhiyallahu anhum melihat Rasulullah melakukan itu, mereka langsung bergegas melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Akhirnya mereka pulang ke kota Madinah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Masih ada beberapa menit ke depan, kita ambil beberapa faidah dari peristiwa ini. Luar biasa. Yang pertama, ketaatan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebuah keharusan. Sekalipun apa yang diputuskan Allah, sekalipun apa yang diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut kita tidak baik. Mungkin berbenturan dan berseberangan dengan keinginan kita, kepentingan kita, pendapat kita. Ketaatan mutlak untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita harus yakin apa yang Allah putuskan. Apa yang Rasulullah SAW tetapkan untuk kita selaku umatnya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Terkadang nyuwun sewu, kita masih mengedepankan pendapat kita sendiri, masih mengedepankan pendapat guru kita sendiri, masih mengedepankan apa yang sudah menjadi kebiasaan, daripada apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Ini yang akan menjadi sebab kehancuran, kesengsaraan hidup seorang manusia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Dalam surah An-Nur, "An tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Falyahdhar kata Allah. Maka hendaknya berhati-hati. Hati-hati. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi. Orang-orang yang suka menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang suka menyelisihi Rasulullah SAW dalam ajarannya, dalam sunnahnya. Gak mau ngikuti Rasulullah SAW. Nentang Rasulullah SAW. Ya. Apa? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah. Bencana. Akan ditimpa bencana di dunia, di akhirat apa? Au yusibahum adzabun alim. Di akhirat mereka akan ditimpa azab yang pedih. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak mau nurut sama Rasulullah, enggak mau taat sama Rasulullah SAW. Bahkan menyelisihi Rasulullah SAW dalam amalannya, dalam ajarannya, dalam ibadahnya. Melaksanakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ini ancamannya di surat An-Nur, di akhir-akhir surat. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Sekalipun, sekali lagi, itu terasa, oh ini enggak adil, oh enggak benar, oh ini enggak pas. Maka kalau ada orang yang berpendapat, masih ada orang yang berpendapat bahwa ya, yang baik itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, itu jelas orang itu orang yang keblinger, enggak ngerti, tidak ngerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab 36. "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Al-Ahzab 36. Nggih. Temu? Al-Ahzab 36. Pun kepanggih. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang
maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nih, kalau Allah sudah, jazakallah khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah menetapkan AA, maka kita nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Ucapan seorang mukmin hanyalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Makanya di akhir ayat ini Allah Subhanahu mengancam barang siapa yang menentang, yang durhaka kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka dari itu apabila ada orang yang mengatakan bahwa yang baik itu adalah ini, yang benar itu adalah itu, tapi jelas-jelas apa yang dikatakan ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan dan bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, jelas ini waswasatus syaitan. Ini pendapat setan. Karena setan menginginkan kita itu untuk apa? Untuk durhaka sama Allah, untuk durhaka sama Rasulullah SAW. Sekali lagi, kalau masih ada orang yang mengatakan yang baik ini, yang benar ini, tapi ternyata apa yang diklaim baik dan benar itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadis yang mulia, jelas ini merupakan sebuah kebohongan dan kedustaan. Dan ini termasuk waswasatus syaitan. Ini termasuk ajakan setan, propaganda setan. Karena setan senantiasa mengajak manusia untuk durhaka kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang apa yang kita lihat, masih turunan poin yang pertama tadi. Terkadang apa yang kita lihat itu baik, belum tentu baik. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk. Ternyata banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diambil, yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat di balik Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu. Yang menurut kacamata orang biasa, ini termasuk kerugian bagi kaum muslimin. Apa keuntungannya? Yang pertama, Rasulullah SAW memiliki kesempatan lebih untuk fokus menyelesaikan urusan internal dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena perjanjian damai, genjatan senjata 10 tahun. Yang tadinya Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mikir 2 kali, piye carane ngadepi wong-wong Yahudi sing nang Madinah, lan piye carane ngadepi wong-wong kafir Quraisy. Sekarang enggak terpecah, fokus kepada orang-orang Yahudi. 1. Yang kedua, Rasulullah SAW memiliki kesempatan untuk melebarkan sayap, mendakwahi para penguasa yang ada di sekitar kota Madinah. Maka di tahun-tahun itu, ya, tahun 6 Hijriah sampai tahun 9, sampai tahun 10, itu Rasulullah SAW berulang kali ngirim surat-surat kepada para pembesar, para penguasa, ke Romawi, ke Mesir, ya. Karena apa? Kondisi aman, nggak ada kekhawatiran dan ketakutan suatu saat diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena musuh utamanya ada orang kafir Quraisy yang sering menyerang kota Madinah, yang sering berperang dengan Rasulullah SAW pada periode itu hanya orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak khawatir sudah, Rasulullah SAW fokus untuk menyebarkan dakwah. 2. Yang ketiga, Rasulullah SAW punya persiapan matang untuk mempersiapkan pasukan yang akan berangkat ke perang Mu'tah namanya. Itu peperangan pertama yang yang dilakukan di luar Jazirah Arabia, melawan orang-orang Romawi. Artinya ingin melebarkan sayap melalui melalui dakwah lewat jihad. Ini. Dan di masa-masa itu dakwah berkembang pesat. Ini ada satu poin penting, bahwasanya dakwah itu membutuhkan kondisi aman damai. Kalau dakwah dalam kondisi perang kacau nggak bisa. Faktor terpenting penyebaran dakwah adalah damai.
kondisi damai, aman, nyaman. Maka dalam hitungan 2 tahun, itu perkembangan jumlah kaum muslimin begitu pesat. Mohon maaf tadi saya salah ketika menyampaikan angka. Yang benar itu 10.000 bukan 100.000. Coba tadi pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, berapa jumlah para sahabat? 1.400. Dalam 2 tahun bertambah menjadi 10.000. Berapa kali lipat? Hampir 8, enggak nyampe 8. Hampir 7 kali lipat. Ya kan? 7 kali lipat dalam jangka waktu 2 tahun. Bandingkan dengan 13 tahun di kota Mekah dan 6 tahun di kota Madinah. 19 tahun jumlah sahabat 1.400. Dalam hitungan 2 tahun bertambah pesat menjadi 10.000. Itu hikmah, itu buah manis yang didapat Rasulullah SAW. Luar biasa. Dan di masa-masa itu banyak sekali pemuka-pemuka orang kafir Quraisy masuk Islam. Seperti Khalid ibn Walid itu masuk Islam pasca perjanjian Hudaybiyah. Amr ibn As radhiyallahu anhu masuk Islam. Itu Amr ibn As adalah orang yang cerdas di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Cerdas, diakui kecerdasannya. Itu masuk Islam bersama Khalid ibn Walid pasca Sulh Hudaybiyah. Buah yang lain lagi, yang manis yang dirasakan Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, timbul simpatik, rasa simpatik dari orang-orang Arab yang ada sekitar Mekah dan Madinah selain orang-orang kafir Quraisy. Kan orang-orang Arab, kabilah Arab bukan hanya di Mekah. Sekitar Mekah, sekitar Madinah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Karena mereka menganggap ini kejahatan besar yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Mereka enggak simpatik lagi. Mulano untuk menghadapi segala bentuk fitnah, isu dan sebagainya, sabar sudah. Ojo mbok lawan. Nanti juga becik ke titik Allah ketoro. Dah biarin. Yang penting kita nggak seperti itu. Tunjukkan dengan sikap, tunjukkan dengan perilaku, tunjukkan dengan akhlak. Bahwa semua itu ada isu yang bohong, yang nggak benar. Udah. Gak usah dibantah dengan tulisan, gak usah dibantah dengan omongan. Yang penting kita istiqomah. Selama apa yang kita pegang itu adalah sebuah kebenaran. Masya Allah, timbul simpatik. Banyak yang masuk Islam. Bahkan tahun 9 Hijriah, sebelum Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, itu disebut dengan Amul Wufud. Jam 9 ya. Yaudah. Amul Wufud. Amul Wufud itu apa? Tahun yang penuh dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai macam daerah, kepala suku, kabilah datang untuk masuk Islam. Makanya kadang kita itu melihat sesuatu itu sebuah kekalahan, justru itu sebuah kemenangan. Kadang kita itu menganggap itu sebuah cobaan, justru itu sebuah anugerah. Makanya semakin banyak fitnah, banyak isu, insya itu anugerah dari Allah. Orang akan semakin penasaran. Opo yo to ngono kuwi? Banyak orang justru malah jadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran hal yang seperti itu. Mulane ora usah diambil pusing. Ora usah mumet-mumet. Ya, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini, kemudian saya tambah 2 lagi aja. Mohon maaf, punjul sak menit, 2 menit mboten napa nggih. Ya, melayani adat niki. Yang selanjutnya pentingnya apa? Keteladanan. Keteladanan. Coba tadi Rasulullah SAW menyampaikan perintahnya dengan bahasa ucapan berapa kali? 3 kali. Ada yang nurut? Gak ada. Tapi begitu dicontohkan langsung, beliau langsung yang praktek. Ora perlu kakean omong, gak perlu banyak aturan, gak perlu banyak ucapan. Langsung mereka melakukan. Lah sekarang nyuwun sewu mohon maaf yang terjadi di dalam pada diri kaum muslimin ataupun umat Islam ataupun bangsa ini secara umum adalah bukan masalah teori. Banyak orang punya teori. Krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Sampai kita pun
Kita belum bisa mungkin menjadi teladan yang baik untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, untuk keluarga besar kita. Ini krisis keteladanan masalahnya. Gak ngomong sama sekali Rasulullah SAW. Langsung praktek, langsung mereka ngikut. Oleh sebab itu kalau boleh mengkritisi, terjadi pergeseran dalam dunia pendidikan kita. Ada satu ungkapan yang sangat indah sekali, yang kurang diresapi dan direnungi kemudian dipraktekkan. Bapak kita Ki Hajar Dewantara memberikan ajaran apa? Ingarso sung tulodo. Kasih keteladanan dulu. Baru apa? Ing madya mangun karso. Pendampingan, nggih mboten? Didampingi. Kira-kira mau sing dicontoni, bener apa ora anggone nglakoni? Dipraktekkan sudah benar atau tidak? Baru apa? Tuturi handa yani diloske. Kan gitu kan? Tinggal diamat-amati, diberikan evaluasi, kan gitu. Nah, saiki model pendidikan kita tuturi handayani langsung. Siswa aktif nggih mboten? Guru nek akan ceramah koyo ngene iki malah ora entuk nang teori pendidikan sekarang. Iya enggak? Sing guru teng mriki sinten? Kalau nggak salah seperti itu, gitu loh. Sekarang guru nek akan ceramah kayak gini malah nggak boleh, gitu loh. Biarkan siswa yang aktif. Nek mboten klien itu ngaten, nek salah mangke dipun kritik, dipun lurusaken, nggih. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya peran seorang wanita, dalam hal ini istri. Makanya Islam itu sangat menghormati dan memuliakan kedudukan seorang wanita. Dijalui napa? Pendapat dan saran. Bapak-bapak ojo peh wong wedok, wong wedok ngerti apa ngerti dapur, kasur, sumur. Wis ora usah melu-melu ngomong. Iki urusane wong lanang. Ojo nganti pisan-pisan ngono. Coba Rasulullah kan gampang saja. Ora usah melu ngomong, iki wahyu saka Allah, menengo, aku iki utusan Allah. Kan gitu kan? Kowe guru wong wedok, enggak, didengerin, diterima dan dilaksanakan. Nek saiki didengerin, diterima, tampung, buang. Dilaksanakan. Apa hasilnya? Luar biasa. Jangan pernah menyepelekan seorang wanita. Bisa jadi Allah memberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi justru dari usulan istri kita. Dijak rembuk dalam hal apa-apa yang memang mereka perlu untuk diambil pendapatnya. Bojo meneh. Itu monggo lah ya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.